Gadis itu langsung sadar bahwa susu yang setiap hari diberikan oleh wanita licik itu bermasalah. Namun ia tidak membongkarnya saat itu juga, hanya tersenyum menerima. Lalu dengan santai memberikannya kepada pengemis penuh bisul di depan gedung. Karena di kehidupan sebelumnya, dialah yang karena susu itu, dari seorang dewi kampus berubah jadi bahan tertawaan. Dalam hitungan bulan, tubuhnya membengkak sampai 300 kilo. Wajahnya penuh jerawat. Teman-teman menjauh darinya. Sementara sahabatnya yang dulu jelek dan gemuk, mendadak berubah jadi cantik menawan. Menggantikan posisinya sebagai gadis paling populer. Ia dulu mengira dirinya terkena penyakit aneh. Sampai kecelakaan mobil setahun kemudian baru tahu kebenaran. Ternyata semua itu ulah wanita licik itu. Karena dalam susu yang diberikannya tiap hari tersembunyi kutukan. Siapa yang meminumnya kecantikannya akan berpindah. Dan pada akhirnya hidupnya juga direnggut dengan jebakan wanita licik itu. Untungnya ia terlahir kembali sebulan sebelum kecelakaan itu. Saat ini wanita licik sudah makin cantik, tapi tetap tidak melepaskannya. Bahkan berpura-pura dermawan. Setiap hari membawa susu untuknya. Teman-teman sekelas memuji wanita licik itu cantik luar dalam. Sambil mengejek gadis itu tidak tahu malu. Awalnya gadis itu bingung bagaimana menolak. Namun mendengar ejekan teman-temannya, ia segera mendapat ide. Sengaja mengatakan ia sedang diet dan tidak mau minum susu lagi. Wanita licik langsung berpura-pura sedih. Katanya susu itu dibuat khusus untuknya. Kalau tidak diminum akan terbuang percuma. Tanpa pikir panjang, gadis itu merebut botol susu itu. Lalu dengan suara keras bertanya ke teman sekelas siapa yang mau minum. Katanya jangan sampai niat baik wanita licik disia-siakan. Seperti yang ia duga, teman-teman langsung berebut mendekat. Bilang belum sarapan dan butuh tambahan energi. Melihat susu hampir jatuh ke tangan orang lain, wanita licik buru-buru merebut kembali. Balik menuduh gadis itu tidak menghargai ketulusannya. Sambil menangis katanya susu stroberi itu dibuat pagi-pagi khusus untuknya. Tapi malah mau diberikan ke orang lain. Mendengar itu teman-teman pun ikut memarahi gadis itu. Ia akhirnya terpaksa menerima susu itu lagi. Namun segera mencari alasan sakit perut untuk tidak meminumnya. Di sisi lain sang pangeran kampus datang menjenguk untuk acara pemilihan ratu kampus. Teman-teman beramai-ramai mendorong wanita licik naik panggung. Menganggap hanya dia yang pantas. Namun sebenarnya sang pangeran datang untuk mencari gadis itu. Sosok yang pernah membuatnya terpana. Tapi saat melihat gadis itu yang kini gemuk, ia tertegun sejenak. Lalu buru-buru berbalik pergi. Setelah ia pergi, wanita licik menatap wajahnya di cermin. Masih merasa belum cukup cantik. Lalu kembali mengingatkan gadis itu, jangan lupa minum susu. Saat gadis itu bingung, ia melihat pengemis yang sedang memungut sampah di bawah. Langsung muncul ide. Dengan alasan membeli roti, ia diam-diam memberikan susu itu pada pengemis. Pengemis itu berterima kasih. Langsung meminumnya habis. Tak lama setelah itu, gadis itu merasa wajahnya gatal. Saat bercermin ia terkejut. Jerawat di wajahnya perlahan memudar. Ternyata selama tidak meminum susu terkutuk itu, kecantikannya akan pulih sedikit demi sedikit. Ia pun segera memakai masker untuk menutupi perubahan, sambil menunggu waktu yang tepat. Di sisi lain sang pangeran melihat wanita licik masih cukup menarik, lalu mengundangnya ikut pelatihan seminggu di perusahaan ayahnya. Mendengar kabar itu teman-teman ramai-ramai memuji. Katanya hubungan mereka berkembang pesat, dan perusahaan ayah sang pangeran adalah penyelenggara acara itu. Mereka yakin wanita licik pasti menang. Wanita licik pun diam-diam bangga. Saat itu ia melihat gadis itu lewat, lalu bertanya apakah ia minum susu dengan baik. Mendapat jawaban iya. Ia langsung puas, dan memberitahu bahwa seminggu pelatihan nanti, ia akan menyuruh orang lain mengantar susu untuknya. Teman-teman pun kembali memuji wanita licik itu cantik luar dalam. Namun wanita licik memperhatikan gadis itu memakai masker. Ia sengaja mendekat pura-pura peduli. Lalu tiba-tiba mencibir mengatakan melihat wajahnya saja sudah membuat mual. Begitu kata-kata itu keluar, teman-teman justru menatap wajah wanita licik itu. Mata mereka langsung membesar kaget.